Ya, betul Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para pendengar, para pemirsa Kurma, kuliah umum revitalisasi iman dan takwa, Kurma Ramadan yang ke-16 atau sesi ke-16 hari ke-16. Kali ini saya akan menyajikan terkait dengan tafsir Nusantara. Karena di masyarakat ini banyak sekali anggapan-anggapan miring terkait Nusantara. Ya, kali ini kajian kita kajian ya semi akademis ya. Biasanya mungkin lebih ke pengajian. Tetapi kali ini selain pengajian tentu kita juga ada nilai-nilai akademisnya. Nah, yang saya angkat ini adalah tafsir ya. Tafsir itu kalau kita lihat di makna kamus, at-tafsir huwa al-fahmu di antaranya. At-tafsir huwa al-kasyaf. Tafsir itu artinya ada juga at-tafsir huwa al-idhar, yang menyingkap, menginterpretasi, memberikan apa namanya satu perspektif. Nah, itu saya kira tafsir. Nah, ada buku yang saya tulis sebenarnya ini penelitian beberapa tahun yang lalu dan sudah dibukukan. Jaringan dan Pembaharuan Ulama Tafsir Nusantara abad 16 sampai 21 ya. Sebagian tadi sudah disebutkan, sebagian dari penelitian saya, dari riset saya itu kemudian saya terbitkan di artikel ya, sudah bentuk jurnal. Saya ingin mulai dari anggapan di masyarakat terkait dengan tafsir Nusantara dan Islam Nusantara, atau bahkan ada yang saya sebut Nusantaraisasi Islam gitu. Kalau kita meminjam bahasanya Clifford Geertz ya, ini saya kira pandangan ini sering dikutip oleh akademisi, oleh para cendekiawan dalam bukunya yang populer The Religion of Java. Clifford Geertz memberikan polarisasi ya terhadap Islam Indonesia. Ya, saya kira bukan hanya di zaman Clifford Geertz, tetapi sampai sekarang Islam itu terus dipolarisasi ya. Clifford Geertz misalkan menyebutkan ada Islam abangan, Islam puritan, Islam skriptualis, Islam substansif, Islam liberal, Islam ekstrim, Islam militan, Islam tradisionalis, Islam modernis, dan lain sebagainya. Ya, bahkan sekarang, atau saya kira bukan hanya sekarang, 2 atau 3 tahun belakangan ini muncul istilah tafsir Nusantara atau Islam Nusantara. Ya, saya menyebutkan Islam Nusantara itu sesungguhnya bukan sesuatu yang baru sebenarnya ya. Dua 5.000. Dalam catatan paling tidak Islam Nusantara atau bahasan Islam Nusantara itu mencuat pasca digelarnya paling tidak pembukaan Istighosah itu jelang Ramadan dulu di Munas yang diadakan oleh apa namanya Nahdlatul Ulama di Masjid Istiqlal ketika itu tahun 2015 ya, berarti sekarang 2024 ya, sudah 9 tahun ya istilah Islam Nusantara itu dikembangkan. Ketika itu misalnya ketuanya Profesor Kiai Said Agil Siraj ya sebagai ketua umum, beliau memberikan satu statement. Kata beliau, NU akan mengawal dan memperjuangkan model Islam Nusantara. Ini disampaikan dalam sambutan Munas NU itu.
yang ketika itu tajuknya adalah meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Nah, teman-teman sekalian, para pemirsa, para pendengar yang budiman, ya dari eh, Munas itu kemudian muncul kontroversi. Ya, banyak sekali pandangan-pandangan ya pro kontra tentang Islam Nusantara itu. Kayak Hasyim Muzadi misalnya, beliau lebih senang menyebutkan bukan Islam Nusantara tapi Islam rahmatan lil alamin sebagaimana ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Profesor Zumardi Ajra misalnya menyebutkan Islam Nusantara itu Islam distintif hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, dan vernakularisasi Islam universal dengan realita sosial, budaya, masyarakat di Indonesia. Itulah Islam Nusantara, kata Profesor Zumardi Ajra. Maka itu ortodoksi Islam Nusantara, ya, dari sisi kalamnya bermanhaj Asy'ari, fikihnya bermadhab Syafi'i, dan tasawufnya tasawuf Al-Ghazali. Inilah yang kemudian dari paham kalam Asy'ari, fikih madhab Syafi'i, tasawuf tasawuf Al-Ghazali, ini yang kata Profesor Zumaji Adra sebagai embrio dari karakter wasatiyah yang moderat dan toleran. Jadi Islam Nusantara itu kaya dengan warisan Islam, ya, Islam legacy. Tentu ini menjadi harapan besar terhadap bukan hanya Islam Indonesia, tetapi Islam secara global, Islam yang akomodatif kira-kira begitu. Ya, ya sesungguhnya kajian sore hari ini kita bukan membahas tentang atau tidak terfokus kepada Islam Nusantara itu, tetapi lebih kepada ingin mengenalkan tafsir Nusantara ya. Kalau tadi kita memakai istilah-istilah karena yang populer Islam Nusantara, tetapi kita coba akan fokuskan pembicaraan kita terkait dengan tafsir Nusantara. Ya tentu tafsir Nusantara itu sesungguhnya melestarikan warisan kekayaan intelektual bangsa Indonesia yang mencoba untuk memutus kontroversi, ya, sehingga Islam Nusantara itu adalah ajaran Islam yang dikembangkan di Kepulauan Indonesia sesungguhnya. Jadi ajaran Islam yang dikembangkan di Kepulauan Indonesia itu juga sesungguhnya Islam Nusantara. Nah, Hasanah Islam Nusantara itu merupakan jaringan ulama yang mengakar di Nusantara. Dalam hal ini adalah tentu Indonesia. Lalu Nusantara juga kita bisa pahami secara luas, secara global hingga ke mancanegara. Ya, sehingga kalau kita berbicara Nusantara, ya kita juga sesungguhnya bicara tentang Malaysia, Brunei, Darussalam, Singapura, Thailand itu juga masuk Nusantara secara global ya. Nah, yang akan kita titik tekankan adalah tidak berbicara tentang fikih Nusantara, tasawuf Nusantara, eh, kalam Nusantara, atau ilmu-ilmu yang lain terkait dengan keilmuan yang dikembangkan di Nusantara, tetapi kita akan fokuskan kepada satu kajian saja, yakni tafsir. Ya, dalam hal ini adalah tafsir yang ada di Nusantara, yang merupakan hazanah keilmuan ulama Nusantara di bidang tafsir Al-Quran. Ya. Nah, kalau kita lihat dari transmisi jaringan ulama, ulama tafsir Nusantara tentu paling tidak saya memetakan menjadi dua aspek ya. Aspek pertama, eh, pengembangan
ilmu tafsir atau ulama tafsir melahirkan ilmu, dalam hal ini ilmu tafsir itu melalui dua jalur. Pertama, jalur aktivitas pengajian, ya, dan yang kedua adalah jalur penulisan. Nah, kedua jalur inilah ulama tafsir hingga saat ini terus mengalami perkembangan yang baik, ya. Nah, kalau kita membuka lebih lanjut, ya, terkait dengan bagaimana embriologi tafsir Nusantara itu menjadi babak baru yang menjadi apa namanya, satu pemikiran bangsa Indonesia, ya, setidaknya misalnya ternyata kalau kita membaca sejarah itu sudah ada pada pertengahan abad ke-16 itu. Kita bisa lihat dari lahirnya karya Hamzah Fansuri, ya, yang punya nama lengkap Syekh Amiruddin Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri. Dari Hamzah Fansuri ini kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Syamsuddin Sumatrani. Nah, Syamsuddin Sumatrani ini menulis karya Jauharul Haqaiq, ya. Lalu di abad ke-17, itu tadi di abad ke-16, ya. Lalu kemudian di abad ke-17 itu ditemukan tafsir surah Al-Kahfi ayat 9 itu yang saat ini tersimpan di Cambridge itu, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa keilmuan ulama Indonesia itu sangat mumpuni, ya. Bukan hanya dikenal di Indonesia saja, Indonesia saja, tetapi dikenal juga di mancanegara, ya. Nah, saya katakan bahwa tarjuman Al-Mustafid adalah babak baru tak dari tafsir Nusantara, sebagai, saya katakan, sebagai embriologi tafsir berbahasa Pegon Melayu pertama, ya. Nah, setelah terjemah Al-Mustafid ini, kitab tarjuman yang tarjuman bisa dibaca tarjuman atau juga turjuman. Turjuman Al-Mustafid karya Abdurrauf As-Singkal atau Abdurrauf Singkal itu di tahun 1615 sampai 1893 Masehi, itu ditulis di tahun 1675, eh, lalu cetak pertamanya di Istanbul. Ini yang dikatakan oleh Ahad Jones, seorang peneliti Indonesianis, ya, yang meneliti banyak karya-karya Indonesia terutama di bidang tafsir, ya. Nah, Turjuman Al-Mustafid ini dikatakan oleh Ahad Jones sebagai terjemahan Al-Baydawi, ya. Beliau Al-Baydawi itu wafat 685 sampai Hijriahnya, Masehinya di 1286 Masehi. Al-Baydawi punya karya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Nah, kitab yang dikarang oleh Al-Baydawi, yakni Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil ini dianggap sebagai jiplakan atau terjemah, ya. Kemudian diterjemahkan lalu kemudian lahir Turjuman Al-Mustafid itu kata Ahad Jones, ya. Meskipun eh, dalam penelitian yang lain tidak dikatakan demikian. Peter Riddle misalnya, seorang juga Indonesianis yang mengkaji karya-karya orang Indonesia. Peter Riddle itu misalnya menyaksikan pandangan dari Ahad Jones, ya, dengan alasan bahwa tafsir Baydawi, tafsir Jalalain, tafsir Khazin ini menjadi bagian dari yang dirujuk dari tafsir Turjuman Al-Mustafid. Jadi tidak mungkin kalau tafsir Baydawi atau tafsir Anwarut Tanzil Asrul Ta'wil ini adalah
kemudian diterjemahkan menjadi Turjuman Al-Mustafid, kata Peter Riddle ya. Nah, di Turjuman Al-Mustafid ini memang ada pendapat atau pandangan bahwa bukan tafsir Baidawi yang paling banyak dirujuk ya, tetapi tafsir Jalalain lah yang banyak mendapatkan porsi terbanyak dari yang dikutip di tafsir Turjuman Al-Mustafid. Nah, ini kitabnya Al-Quran Al-Karim ya Turjuman Al-Mustafid wa huwa at-tarjamah al-jawiyah litafsir al-musamma Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Ya, memang di, Whatever. di I sini put caption so you can read sesuai what dengan what's. apa yang dikatakan oleh Aha Jones ya, di covernya memang Al-Quran Al-Karim ya, Turjuman Al-Mustafid wa huwa at-tarjamah al-jawiyah litafsir al-musamma Anwarut Ta'wil, Anwarut Tanzil Asrarut Ta'wil. Ya. Nah, baik. Lalu kemudian kita lihat setelah Turjuman Al-Mustafid, lahir pula tafsir Marah Labid. Nah, tafsir Marah Labid ini saya memberikan eh, satu pandangan bahwa Marah Labid inilah Marah Labid, kitab tafsir Marah Labid merupakan embriologi tafsir Nusantara berbahasa Arab yang pertama ya, yang mendunia ya. Ya, kita tahu bahwa Marah Labid ini ditulis ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ya, dan dikenal dengan sebagai Syekhul Hijaz ya, Sayyidul Hijaz ya, ulama pimpinan atau penghulunya ulama Hijaz itu ya, Syekh Nawawi Al-Bantani yang punya karya Marah Labid. Nah, di masa penjajahan di antara tahun 1600 sampai 1900-an ya, 1942 itu. Nah, rentang waktu antara Abdul Rauf Singkel dan Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Syekh Nawawi itu 1813 Masehinya sampai 1897 Masehi, atau Hijriahnya 1230 sampai 1314 Hijriah. Nah, eh, saya mengistilahkan dengan dua karya ini ya, Turjuman Al-Mustafid, Marah Labid ya, sebagai karya ulama tafsir, sebagai embrio pijakan penulisan tafsir Al-Quran di Asia Tenggara. Ya. Nah, setelah ditemukannya kitab Faraidul Quran ya, meskipun kitab Faraidul Quran ini dalam beberapa keterangan tidak ditemukan kitab kitab aslinya ya. Ya, tidak ditemukan penulisnya pula. Ya, dan manuskripnya menurut informasi itu tersimpan di Universitas Amsterdam ya. Hal ini misalnya bisa kita lihat dari Jami' al-Jawami al-Musannafatnya, majmu' kitab karangan ulama Aceh itu ya. Ya, baik. Nah, ini dia penampakan dari kitab Marah Labid ya. Saya kira ini ada terbitan yang terbaru ya. Marah Labid Likashfi Makna Al-Quran Al-Majid. Karya Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi. Ya. Lalu selanjutnya ada setidaknya 4 ulama tafsir Nusantara, peletak dasar penafsiran Nusantara itu. Tadi dua sosok ulama peletak tafsir Nusantara itu kita sudah sebutkan, ada Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Syamsuddin Sumatrani. Ya, Hamzah Fansuri ini memang dikenal sebagai ulama sufi. Selain itu juga dikenal sebagai sastrawan yang hidup di abad ke-16 ya. Hamzah Fansuri ini berasal dari Fansur, dari Barus.
Mungkin sekarang di Provinsi Sumatera Utara itu. Al-Fansuri itu berasal dari kata pancur. Jadi sebuah kota kecil di pesisir barat Tapanuli Tengah. Nah, di masa kerajaan Aceh Darussalam, Kampung Pancur ini dikenal sebagai pusat pendidikan Islam di Aceh Tengah. Dikenal juga sebagai aliran yang kuat di sana atau aliran tasawuf terkait dengan aliran Wahdatul Wujudnya ya. Lalu sosok yang kedua Samsuddin Sumatrani ini seorang ulama besar juga dari Aceh dari Pasai. Ini kalau Hamzah Fansuri di abad 16 ya. Saya kira Samsuddin Sumatrani ini masuk di abad 16 juga sampai ke 17 ya. Beliau ini meninggal dalam pertempuran dengan Portugis di Malaka di tahun 1630 Masehi sampai 1040 Hijrah. Kalau hijrahnya 1040 Hijrah. Dan ternyata Syamsuddin Sumatrani ini sebagai mufti sekaligus penasehat Sultan Iskandar Muda. Ya. Nah, kalau pertama dua sosoknya adalah Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Samsuddin Sumatrani, sedangkan yang kedua adalah Abdurrauf Singkel dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, jadi empat empat tokoh ulama inilah yang menurut saya sebagai peletak dasar penafsiran di Nusantara. Ini dia Syekh Hamzah Fansuri, ya, sang mufti multi talenta. Lalu fakta-faktanya kita bisa baca ya beberapa pandangan-pandangan terkait dengan Syekh Hamzah Al-Fansuri. Ya begitupun dengan apa namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, lalu Syekh Abdurrauf Singkel, ya Syekh Tengku Syekh Kuala, ya dikenalnya Syekh Abdurrauf Singkel itu. Ya, kitab-kitabnya banyak sekali ya. Di antaranya karya Syekh Abdurrauf Singkal itu Mawaidh Al-Badi' ya. Tanbihul Mashi. Tanbihul Mashi ini terakhir kalau tidak salah diteliti oleh Profesor Oman ya. Menjadi karya akademik beliau dari Tanbihul Mashi. Ada Kifayatul Muhtajin ila Masyrah ya. Ada Daqaiq Al-Huri. Ya begitu pun dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, Masya Allah ya. Kita sudah kenal semua dan kita sudah membaca beberapa karya-karyanya, terutama kitab tafsirnya. Nah, kalau kita melihat jaringan ulama tafsir Nusantara, ya, tadi saya katakan bukan hanya di Indonesia, tetapi Nusantara ini juga mencakup terhadap eh, beberapa negara-negara sahabat ya. Ya, di abad ke-20 ini misalnya perkembangan tafsir Nusantara itu sangat-sangat dipengaruhi oleh Mesir ya. Misalnya Syekh Muhammad Abduh, bagaimana seorang sosok Abduh itu sangat dieluk-elukan oleh alumninya ya, dikembangkan oleh murid-muridnya dibawa sampai ke Nusantara. Di Malaysia misalnya ada Syekh Tahir Jalaluddin, ada Syed, Sayyid Syekh Al-Hadi, ada Mustafa Abdurrahman, Abu Bakar Al-Ansari. Ya. Kalau di Indonesia, saya kira kalau karya-karya yang terpengaruh oleh Mesir itu ada, ya misalkan ada Hamka, ada karya Hamka, ada Hasan, ada Hasbi As-Siddiqi, termasuk saya kira Pak Quraish Shihab ya. Nah, begitupun di Singapura misalnya ada Abr Al-Athir, ditulis ya saya kira tafsir ini menjadi sangat fenomenal dikenal di Singapura ya. Karena kitab tafsir ini
Sesungguhnya apa di sudah disampaikan di media-media televisi, radio, lalu kemudian hasil dari rekaman itu kemudian dibukukan ya atau ditulis. Nah, Lalu, melihat ada karya ulama tafsir Nusantara abad ke 16 sampai 20 ya. Ini sekitar abad ke 17 Masehi. Ya, misalnya ditemukan beberapa bukti awal di Nusantara. Ya, ada lebih dari 300 tahun sejak komunitas Muslim Nusantara itu memulai mewujudkan dirinya dalam kekuasaan politik ya. Yaitu dengan munculnya misalnya tafsir surah Al-Kahfi. Ya, awal mula kajian Al-Quran tentu dipropori oleh Abdul Rauf Singkel yang menulis kitab Turjuman Al-Mustafid ya. Lalu dari tafsir Al-Kahfi, lalu kemudian tafsir Turjuman, ini menjadi pijakan penulisan tafsir saya kira di Asia apa? Tenggara. Ya, di Nusantara sendiri itu sangat-sangat banyak sekali. Tadi kita sudah sebutkan ada Syekh Nawawi, ada Abdul Rauf Singkel, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Munawwar Khalil, ada Ahasan yang ada di Bandung, ada sampai Mahmud Yunus, Umar Bakri, Hasbi As-Siddiqui, Profesor Hamka, Zainuddin Hamidi, Fakhruddin HS, Qasim Bakri, termasuk ya Syekh Nawawi Al-Bantani sendiri ya yang menulis tafsir Marah Labid li Kashfi Ma'na Quran Al-Majid ya atau dikenal juga sebagai tafsir Munir ya. Ya, Kiai Munawar Khalil menulis tafsir Al-Quran Al-Hidayatul Rahman, Hasan menulis Al-Furqan, ya. Mahmud Yunus menulis tafsir Quran. Ini tahun-tahun 87, tahun 58, tahun 57, di tahun 83 Umar Bakri misalnya menulis tafsir Rahmat, ya. Hasbi As-Siddiq menulis tafsir An-Nur tahun 1976 ya tahun 70-an. Hamka menulis tafsir Al-Azhar sudah di tahun 1982 itu. Zainuddin Hamidi, Fakhruddin Hais menulis tafsir Al-Quran ya, tahun 1959. Ada Qasim Bakri menulis tafsir Al-Quranul Hakim di tahun 1960-an itu. Ya, lalu setelah muncul kalau awal tadi saya jelaskan ada karya tafsir berbahasa berbahasa Jawi atau Pegon Melayu. Lalu kemudian muncul setelah itu ada tafsir yang berbahasa Arab. Nah, setelahnya saya kira yang perlu jadi perhatian juga ada tafsir yang berbahasa daerah itu ya. Ya, misalnya dimulai dari Jogja itu ya. Bahasa-bahasa daerah itu mulai dikembangkan. Ada Kiai Bisri Mustafa Rembang, ada Raden Muhammad Adnan, ada Kiai Bakri Syahid, ya. Kemajuan Islam Yogya punya karya Quran Kejawen Sundawiyah, ya. Kiai Bisri Mustafa Rembang punya karya Tafsir Al-Ibris yang berbahasa Jawi, Pegon Jawi, ya. Raden Muhammad Adnan punya karya Al-Quran Suci bahasa Jawi. Kiai Bakri Syahid punya karya Tafsir Al-Huda. Itu tahun-tahun ya Al-Ibris mungkin 1960-an ya. Al-Quran Suci Bahasa Jawi itu tahun 69. Bakri Syahid punya karya Tafsir Al-Huda itu tahun 70-an, 72 ya. Nah, setelah setelah itu saya kira mulai pemerintah punya perhatian ya terhadap karya-karya tafsir itu. Mulailah misalnya ada proyek-proyek dari pemerintah, baik itu proyek penerjemahan misalnya. Misalnya di tahun 1989 itu ada Musyawarah Kerja Ulama Al-Quran.
Ya, itu sudah ke-15 ya. Lalu kemudian disempurnakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama bersama tentu Lajnah Pentasih Al-Quran. Ya, sehingga kalau kita melihat eh, karya eh, apa namanya yang ditulis oleh Howard Fidelspiel misalnya, Howard Fidelspiel memetakan ada 48 karya tafsir yang populer di Indonesia. Ya dari 48 itu misalnya Federspiel menyebut ada Munawar Khalil, Abu Bakar Aceh, Bahrul Rangkuti, Jamaluddin Kafi, Umar Bakri, Yusuf Su'aib, Hasfi As-Siddiqui, Masfuk Zuhdi, Hasan, Komarudin Hamidi, Mahmud Yunus, Hamka, Abdul Halim Hasan, termasuk tafsir Depak sendiri. Ada Bahtiar Surin, Sukma Jaya Ash'ari, Barutanan Al-Kasa, Syahmina Zaini, MS Khalil, Kamaruddin Saleh Nasikum, Bay Arifin, Labib MZ, Hanafi, Hadian Salim, M. Ali Usman, Hadid Salihah, Muhammad Zain, Datuk Tombak Alam, dan beberapa yang disebutkan 48 tafsir populer di Indonesia oleh yang ditulis oleh dari merupakan riset dari Howard Fidelspiel ya. Termasuk disebutkan juga Habib Yasin sampai ke eh, Muhammad Quraisy Shihab ditulis di penelitian dari Howard Fidelspiel itu. Ya, saya ingin tambahkan sedikit lagi ya, sehingga kalau kita lihat gaya dan tipologi tafsir di Nusantara itu ya ada gaya tipologi yang apa namanya terpengaruh oleh tafsir Hijaz, Hijazi, ya, Azhari, bahkan itu juga sarjana Barat. Hijaz ini ya dari Mekah, Madinah, Azhari dari Kairo ya, ada sarjana Barat. Sekira lulusan-lulusan dari Barat, baik apa namanya dari Islamic Studies itu juga turut berpengaruh terhadap gaya dan tipologi tafsir di Nusantara itu. Ya, sehingga kalau kita mau memberikan konklusi mata rantai tafsir Nusantara itu ya kalau dari jalur Hijaz, jalur Azhari, bahkan tadi saya sebutkan ada juga jalur dari Barat ya, ada juga jalur Hindia ya. Ya, jalur Hijaz itu ya Saudi Arabia ya misalnya ini keterlibatan apa namanya jamaah haji yang bukan hanya beribadah haji tetapi juga sambil belajar dan menjadi guru di sana. Ya, misalkan mata rantai Timur Tengah itu dengan tanah Jawa dengan Nusantara itu sesungguhnya sudah terjadi kalau menurut yang saya baca dari buku Api Sejarah ya yang ditulis oleh Mansur Surya Negara itu sudah ada semenjak pertaliannya semenjak dari Nabi Muhammad SAW begitu. Ada lagi yang berpendapat dari abad ke-7 atau abad pertama Hijriah bahkan ya. Nusantara sudah membangun hubungan dengan Timur Tengah, baik ekonomi, politik maupun soal keagamaan. Ya, eh, apa namanya? Mulai dari awal dari Nabi dari abad ke-7 ada juga yang berpendapat abad ke-16 ya sudah terjadinya kerjasama antar Kesultanan Aceh misalnya dengan dinasti Utsmani ini meneguhkan bahwa mata rantai ulama tafsir Nusantara itu sangat kuat dengan jalur Hijaz dengan Saudi Arabia ya. Ya, sehingga misalnya di abad ke-9 itu tercatat dalam sejarah banyak sekali ulama-ulama yang mengenyam manisnya belajar ilmu di tanah Nabi. Ya, misalnya kita sebut saja ada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, ada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ada termasuk juga Pangeran Diponegoro, ada Syekh Ahmad Rifai dari Jawa Tengah, ada Kiai Syekh Kiai Khalil
Bangkalan ya, dari Madura. Ada Syekh Arsyad Al-Banjari dari Kalimantan ya. Dan saya kira masih banyak ulama-ulama yang lain itu sebagai Mekah base ya. Jadi secara fikihnya ya fikih Syafi'i. Ya, jaringan yang kedua adalah jalur Azhari Mesir. Ya, saya kira Al-Azhar kita tahu bahwa sebagai universitas tertua bukan hanya di dunia tetapi di seluruh dunia. Ya, kenapa? Karena universitas-universitas yang ada di Amerika, Eropa itu baru didirikan 2 abad setelah berdirinya Al-Azhar. Jadi jauh setelah sebelumnya ya Al-Azhar. Ya, seperti Universitas Paris itu di abad ke-12 Masehi, Universitas Oxford di Inggris itu abad ke-13-nya. Jadi eh, Al-Azhar University itu jauh atau 2 abad sebelum berdirinya universitas yang populer baik di Eropa maupun tadi disebutkan di Inggris maupun di Amerika ya, di Eropa maupun Amerika. Nah, lalu kemudian kenapa jalur Azhari dari jalur Mesir ya dilihat dari awal abad ke-20 misalnya ini ternyata Mesir punya peranan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan tafsir yang ada di Nusantara. Ya, ya tokoh-tokoh sekaliber misalnya Green Sheikh, Muhammad Abduh ya 1849 sampai 1905 Masehi. Ya, kemudian pemikiran-pemikirannya selain Abduh ada Rashid Ridho, ada Mustafa Al-Maraghi. Ini ditularkan ke murid-murid yang belajar di Mesir ya. Nah, pemikiran-pemikiran baik itu pemikiran Gen Syekh Muhammad Abduh, pemikiran Rashid Ridho, pemikiran Mustafa Al-Maraghi ini disebarluaskan di Indonesia. Misalkan ya yang paling awal ya ada ya Hasan itu 1887 ya. Ada Hasbi As-Siddiqi, ada Hamka, ya termasuk juga siapa yang awal itu Mahmud Yunus ya. Itu dari jalur Mesir ya. Dari jalur Hindi atau benua India, misalnya pandangan dari Riddle itu menunjukkan bahwa Muslim Arab itu berhasil menguasai Sind ya. Di barat laut India itu sudah pada abad ke-8, 8 Masehi. Sehingga Islam eh, berhasil membangun ekosistem di daerah itu ya sehingga muncul Kesultanan Delhi di abad ke-12 itu ya. Peter Riddle juga misalkan menuturkan di kalangan ulama Delhi di abad-abad ke-12, abad-abad ke-13 ya. Nah, tafsir Az-Zamakhsyari dan tafsir Baidawi itu menjadi rujukan di India. Sehingga misalnya Mahmud Yunus itu menulis bahwa sebagian terjemah tafsir dalam bahasa Indonesia dengan judul Tarikh Al-Quran itu diterbitkan di Medan ya tahun 1941 oleh Adnan Lubis dan Kiai Ahmad Adnan Lubis ini ternyata lulusan dari perguruan tinggi Nadwa di India sana ya, yaitu menjadi gurunya dari Mahmud Yunus ya, yakni Adnan Lubis yang menulis Tarikh Al-Quran itu. Lalu kemudian dari sisi thariqah misalnya Profesor Zumardi Ajra itu menjelaskan bahwa ada thariqah Qadariyah menuturkan bahwa Muhammad Yusuf bin Abdullah Abu Al-Mahasin At-Taj Al-Khalwati Al-Makassari itu ternyata juga pernah menjadi atau pengikut dari Ar-Raniri yang pernah ke India ya. Dia belajar dengan Umar bin Abdullah Basyaiban At-Tarimi Al-Hadrami gurunya dari Ar-Raniri ya dan lain-lain saya kira ya. Nah, ini yang sekira penting diketahui ternyata
Ya, kalau meminjam dari Howard Fitzgerald itu ternyata banyak sekali karya-karya yang belum belum kita baca semuanya ya. Belum lagi itu kan penelitian saya ini ditulis tahun 2016 ya, 2015, 2016. Saya kira setelah itu masih banyak karya-karya tafsir yang belum saya tulis di apa namanya yang menjadi menjadi concern saya. Ya, saya kira ini eh, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini waktunya ternyata sudah mau habis ya, 16.30 di selesai. Tapi kalau ada tanya jawab saya kira mungkin 10 menit, saya kira tidak apa-apa. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Hasan Ahmad Hasan. Nah, rekan-rekan, ini menarik sekali. Hari ini kita tercerahkan. Jadi seakan-akan yang kemarin didengarkan terkait dengan Islam Nusantara dan bahkan hari ini kita dengarkan dari aspek tafsir Nusantara memang tidak berlandaskan angan-angan kosong, tapi ada sanatnya begitu ya, Prof. Ya. Ya, Ada rujukan-rujukannya begitu, ada rujukan-rujukannya. Jadi memang landasannya memang kuat sekali. Ini saya pantau dari YouTube. Jika ada pertanyaan, kita berikan waktu 10 menit untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam YouTube maupun di dalam room Zoom hari ini. Silahkan rekan-rekan semuanya bisa dengan menggunakan raise hand ataupun jika menggunakan YouTube, silahkan menuliskan di eh, live streaming YouTube. Terima kasih, silahkan waktunya 10 menit. Kita mulai. ada juga mahasiswa saya nih, saya arahkan ke sini beberapa masuk ini. Ya, Boleh silakan kalau ada ya. yang ditanyakan. Kalau tidak ada ya kita tutup. Oke, silahkan dari mahasiswa maupun dari peserta yang hadir di live streaming YouTube Di chat tadi apa itu? di chat. Oh, anu ya, minta materi ya. Iya, tadi ada permintaan materi itu, Prof. Ini kelihatannya pada ini, Prof. Pada terbelalak. Oh, ternyata pendasaran-pendasarannya terkait dengan tafsir Nusantara ini menimbulkan beberapa sebenarnya malah percikan-percikan begitu, Prof. Jadi Hmm. terkait dengan sebenarnya ini ada pertanyaan. Ada tidak sih pengidentifikasian tafsir Nusantara tidak hanya memang berdasarkan dari aspek asal saja, namun mungkin dari sifatnya kah, ataupun dari aspek-aspek yang lainnya tadi sudah dikatakan misalnya dari tipenya kah, dan lain sebagainya begitu, Prof. Mohon arahnya, Prof. Iya, tentu masing-masing punya punya karakteristik ya, sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan pengalaman ya. Saya lihat misalnya karena disertasi saya terkait dengan aspek munasabahnya tafsir Al-Misbah misalnya. Tafsir Al-Misbah ini banyak dikaji oleh orang ya. Meskipun Pak Kores sendiri misalnya tidak menentukan launnya, coraknya. Ada yang mengkaji aspek fikihnya, aspek laun fikih di dalam tafsir Al-Misbah misalnya. Sehingga orang atau peneliti itu mengkategorikan bahwa tafsir Al-Misbah itu launnya atau coraknya corak fikih. Saya temukan juga di riset yang lain ada yang mengkaji aspek kalam ya, sehingga dia menetapkan bahwa corak kalam lah yang lebih dominan terhadap
terhadap tafsir Al-Misbah ya. Jadi ada yang menyebutkan memang di muqaddimahnya tafsir ini coraknya apa, bagaimana latar belakangnya. Syekh Nawawi misalnya dalam tafsir Munirnya ya, Marh Labidnya, dia menyebutkan di muqaddimahnya itu kendati berat gitu ya, kendati berat untuk menuliskan di awal, untuk memulai, karena menulis tafsir itu menjadi sesuatu yang sakral ya. Itu karena desakan dari para koleganya, desakan dari murid-muridnya untuk menuangkan dalam bentuk karya tafsir, maka kemudian jadilah tafsir Marah Labid itu. Ya, dari sisi coraknya misalnya banyak menyebutkan karena memang karya-karya Syekh Nawawi ini juga banyak terkait dengan fikih, maka ada yang mengatakan corak fikih lah yang dominan terhadap tafsir Marah Labid. Nah, begitupun dengan karya-karya tafsir yang lain yang kita baca. Kalau kita meminjam bahasanya Howard Fidelspiel, seorang peneliti Indonesianis ya yang peneliti dari luar terkait dengan Indonesia, di bukunya itu yang memetakan ada 48 karya tafsir Indonesia, tafsir Nusantara, itu dia memetakan dari tiga aspek paling tidak. Aspek pertama terkait dengan tafsir yang pure 30 juz ya, yang tahlili selesai gitu. Lalu ada yang dikategorikan juga oleh Howard Fitzgerald misalnya tafsir yang maudhu'i ya, tematik. Jadi orang-orang yang menulis tema-tema terkait dengan tafsir dia cantumkan. Dan yang ketiga adalah ada orang yang menulis tafsir tetapi tidak selesai menulis tafsirnya atau hanya beberapa part saja. Ada misalkan yang menuliskan tafsir surah Yasin saja, ada yang menuliskan tafsir surah Al-Mulk saja. Ini juga dikategorikan oleh Howard Fitzgerald sebagai karya tafsir ya. Nah, tadi saya di awal katakan bahwa keilmuan itulah atau pengalaman dari sang mufasir itulah yang sangat menentukan terhadap arah kemana model corak manhajnya dari karya tafsir itu. Kalau misalnya dia backgroundnya seorang syariah misalnya, yang notabene belajar fikih, belajar syariah, maka biasanya kecenderungannya dia lebih kepada tafsirnya tafsir hukum ya. Lalu kalau misalnya kecenderungannya dia ahli tasawuf, menulis karya tafsir, maka tafsirnya lebih kepada tafsir sufistik ya. Atau misalnya dia dominannya kepada fikih, maka coraknya lebih kepada fikih ya. Begitupun yang lain-lain. Kalau falsafi dia lebih ke filsafatnya misalnya. Atau misalnya kalau dia punya latar belakang bagus bahasanya, ya apa namanya, maka dia coraknya corak lugawi. Ada juga yang terkait dengan mengkaji dari aspek sosial kemasyarakatan, maka dia menggunakan atau banyak menuangkan karya-karyanya dengan corak adab al-istimai. Nah, saya kira itu ya. Terima kasih, Prof. Mohon izin. Ada satu pertanyaan lagi, Prof. Mm-mm. Apakah dari sekian banyak mufasir di Indonesia, Hmm. semuanya memang ahli tafsir? Ini pertanyaan dari Muhammad Masrur. Seperti itu, Prof. Iya, Tafadhol, Prof. ya sejatinya seorang yang dianggap sebagai mufassir itu adalah pakar di bidang pakar di semua bidang ya, terutama di bidang tafsir. Karena tidak mungkin dia menguasai atau dianggap sebagai mufassir kalau tidak menguasai piranti-piranti keilmuan yang lain. Piranti keilmuan yang lainnya itu tentu ya nahunya, sarafnya, ilmu badi'nya, ma'aninya, ilmu kalamnya, ya, ilmu balaghahnya, ilmu mantiqnya, dan yang lain sebagainya. Tetapi di sisi yang lain memang ada juga ulama-ulama atau ya ini kontroversi ya. Saya contohkan misalnya tafsir yang ditulis oleh
meskipun dia sendiri tidak menuliskan tafsir ya, Habib Yasin ya, Al-Quran Bacaan Mulia itu kontroversi. Kenapa kontroversi? Habib Yasin karena ditinggal istrinya, kemudian dalam kesedihan yang panjang itu, kemudian dia bergelut dengan Al-Quran. Lalu dia tulislah Al-Quran itu berwajah puisi, ya. Terjemah-terjemahannya karena memang dia ahli di bidang itu, padahal dia tidak punya background untuk menafsirkan Al-Quran, tidak pernah belajar di Islamic Studies misalnya, apalagi doktor di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir tidak ada. Maka itu menjadi kontroversi. Ada juga yang sudah ahli, misalnya Profesor Mahmud Yunus. Sebelum berangkat ke Mesir itu beliau sudah punya karya tafsir masih awal-awal itu ya. Lalu kemudian tafsir itu menjadi polemik karena dianggap kalau dulu kan, ya saya kira bukan hanya dulu, sampai sekarang menulis tafsir itu harus dewa lah begitu ya, sekelas Pak Kures itu. Pak Kures saja masih menyatakan dirinya sungkan sebenarnya gitu. Tapi eh, kalau sungkan terus maka karya tafsir itu bisa jadi tidak akan muncul lagi. Sama misalkan dari Turjuma Al-Mustafid itu di tahun 1600-an, abad ke-16 atau 17 awal, baru ada lagi karya tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani itu 1800-an. Berarti hampir 2 abad, 100 tahun lebih itu tidak ada karya tafsir. Syekh Nawawi Al-Bantani itu menulis karya tafsir bukan di Indonesia saya kira ya, tapi lebih dihasilkan ketika beliau sedang berada di tanah suci ya. Ya, baru setelah itu kemudian juga lama ya, baru Mahmud Yunus itu tahun berapa? Eh, nah itu karena memang masih menganggap bahwa karya tafsir itu masih dianggap sakral, tidak boleh salah dan seterusnya. Harus dewa yang menguasai seluruh keilmuan. Memang itu idealnya begitu. Dan itu yang diterapkan oleh misalkan As-Suyuti, memberikan kriteria sebagai mufassir itu harus hafal Quran, harus paham semua keilmuan dari semua aspeknya. Nah, ya jangankan itu tadi, kalau model model HB Yasin yang melahirkan Al-Quran Bacaan Mulia itu menjadi kontroversi, ya wajar. Dulu ternyata ada juga kontroversi itu pernah terjadi kepada Profesor Mahmud Yunus yang ahli bahasa. Sebelum beliau ke Mesir, beliau nulis karya tafsir, beberapa surah sudah dihasilkan. Tapi karya itu ditolak, ya ditolak. Ini kira-kira anak baru kemarin nulis tafsir lah kira-kira gitu. Nah, baru sepulang dari Mesir, beliau kuliah di Mesir, kemudian pulang dan melanjutkan apa tafsirnya, menuliskan tafsirnya sampai selesai 30 juz. Nah, saya kira itu. Jazakallah khair Ustadz Sani Ahmad Said. Baik. Untuk hari ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan, Prof, Hmm. dari eh, link YouTube. Hmm. Mungkin sekitar 5 menit begitu, Prof ya. Boleh. Tapi ini pertanyaannya panjang ini, Prof. Hmm. Dari Amir Saripudin, tolong jelaskan pendekatan corak tafsir Nusantara, begitu, Prof. Ini Oh, pertanyaan terakhir, Prof ya. ya Terima baik. kasih. Ya, tafsir Nusantara itu sebenarnya bukan corak ya. Kalau bahasa Arabnya laun, corak itu. Laun itu kita kenal ya, laun fiqhi, adab al-ijtimai, laun falsafi, ya. Itu laun, ya. Laun kalami, itu laun. Kalau tafsir Nusantara ini, saya lebih mengatakan sesungguhnya tafsir yang lahir di Nusantara. Tafsir yang lahir di Indonesia. Ya, itu saya kira bahasa yang gampang untuk memutus kontroversi ya. Karena kalau menampilkan Nusantara, kalau kita lebih kulik lagi, tafsir Nusantara itu sebenarnya ya boleh setuju boleh tidak ya. Tafsir Nusantara itu adalah tafsir yang lahir di Nusantara dan menjadi pengejawantahan dari ajaran agama yang ada di Indonesia.
Nah, ini yang kemudian dianggap sebagai menyimpang, padahal hemat saya tidak menyimpang. Kenapa? Memang Al-Quran itu kan turun, justru Al-Quran itu turun Al-Quran itu turun karena atau karena adanya teks itu turun karena adanya konteks. Gitu. Maka dalam ulumul Quran, dalam ilmu Al-Quran itu dikenal dengan asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud ya. Kenapa lahirnya hadis itu begitu? Asbabul nuzul, kenapa lahirnya teks ayat ketika misalnya ada ada kontroversi, bukan kontroversi, ada apa namanya, suku Aus dan suku Hajrat ketika itu ya. Suku Aus dan suku Hajrat itu hampir bertikai pangkai, ya, hampir mau berantem gitu ya. Lalu kemudian biar tidak berantem maka turunlah ayat, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu menandakan bahwa Al-Qur'an itu turun karena konteks, ya. Bahkan Al-Quran sendiri menyatakan dirinya, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan berbahasa Arab. Maka ada anekdot misalnya begini. Seandainya Quran itu turun di Jawa, mungkin bahasanya bukan Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah, tetapi Inna anzalnahu Qur'anan Jawiyah.